Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 230170039. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat aplikasi berbasis web kriptografi dengan metode Caesar Cipher menggunakan bahasa pemrograman HTML. Oke, pertama di sini ada doctype. Ini dokumen sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada doctype HTML. Nah, doctype HTML itu adalah deklarasi dokumen bahwa itu akan memberitahukan browser bahwa ini dokumen ini menggunakan HTML5. Lanjut, HTML yang sama dengan ID. Ini menunjukkan bahwa menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut ke head. Ini adalah bagian kepala atau bagian atasnya dari suatu dokumen atau dari suatu halaman. Terus meta. Meta ini adalah suatu teks tag dari head. Charset sama dengan UTF ini strip 8. Ini maksudnya adalah agar dokumen yang kita buat itu bisa terbaca dengan jelas walaupun dia menggunakan emot, menggunakan karakter-karakter dengan bahasa yang berbeda di dunia, menggunakan simbol dan lain sebagainya. Kemudian meta name viewport content with sama dengan device WDTH initial scale 1. Ini maksudnya adalah kayak dia tuh mengukur suatu dokumen atau halaman yang telah dibuat agar terlihat lebih jelas ketika dilihat dari laptop maupun dari HP. Titel Caesar Cipher ini adalah judulnya, judul yang akan kita buat untuk aplikasinya. Kemudian stylenya adalah untuk desain atau warna sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan menurut kita menarik gitu. Lalu sini ada HR. HR ini adalah horizontal radius. Di sini tuh fungsinya untuk ini mengatur pada ukurannya. Misalkan ini ada border, high, background, gitu kan. Lanjut, ini kemudian ini mengatur warna neon pada judul tebal dan yang glow. Di sini ada head. Oh ya, di sini ada kurang satu headnya. Nah di sini berarti itu maksudnya adalah setiap judulnya itu dia berwarna neon. Tadi kan sini itu garis-garisnya kan, setiap garis. Berarti kalau ini setiap judul tebal judulnya yang tebal. Lanjut ke label input dan teks penting juga. Nah, label inputnya serta teks penting juga akan dia berwarna neon. Lanjut ke output hasil neon. Output hasilnya juga dia akan berwarna neon biar berbeda dari soal manual yang telah diberikan. Oke, lanjut nih Cipher table. Cipher table ini adalah tabel untuk aplikasinya. Lanjut sini ada yang kedua nih Cipher table TH, Cipher table TD. Nah, ini untuk tabel ini adalah untuk tabel keduanya. Di sini ada 3 tabel kan dia saya buat 3. Nah, ini TH ini maksudnya adalah tabel headernya. Maksudnya itu tabel untuk di atasnya gini, dan tabel TD ini adalah tabel datanya. Tabel data yang ke bawah gini. Terus Cipher table set.
table tab ini bagian header table judul. Ini ya warnanya ini biasa ada di tabel yang ada di bagian headnya biasanya. Kemudian glow table, dan nanti tuh glow table-nya tuh dia ada efek glow-nya gitu kan, dari from shadow 10 di warna ini kemudian menjadi ini. Lanjut, nah ini adalah untuk mengatur ukuran-ukuran yang ada pada dokumen yang telah dibuat atau aplikasi yang telah dibuat. Lanjut, body ini adalah badan atau isi di dalam aplikasi tersebut. Ini ada backgroundnya dengan linear gradient dengan warna ini, background size, ukuran backgroundnya, animasinya tuh animasi bergerak. Ini apa, contoh animasi yang udah diberi ukurannya berupa gerakan halus. Kemudian ini masuk ke bagian div class container role name. Nah, di situ ada header, ini tuh untuk bagian kepalanya. Nah, ini tuh bagian apa? Bagian isinya. Tadi itu kan masih bagian desain, untuk desain kepala, isinya kan. Kalau ini udah bagian isinya. Di sini ada tipe stylenya. Kemudian ini judulnya, judul aplikasinya ini ChatGPT web app and tutorial. Kemudian di bawahnya itu ada itu enkripsi, deskripsi sederhana, ada brute force and copy, kemudian ada download juga. Kemudian di class create section class card, label for input text input label. Nah, di sini tuh untuk di dalam kolom text inputnya, text area input, pakai text area input jawaban, rows 6, placeholder. Ini tuh kayak teks, ada teks area di sini kan, masukkan teks di sini. Kemudian div style, text style itu menggunakan ini display gap ini juga style flex 1, label for shift, ini untuk shiftnya ya, atau pergeseran alfabetnya dari 0 sampai 5, label class range input ID, shift type, range minimal tuh 0 dan maksimal tuh 25, value nya tuh 3, dan value nya tuh adalah pergeserannya, angka pergeserannya kan 3. Input ini shift min 6, type sama dengan number, min 0 max, min 5 value 3 style ya. Nah, ini tuh kayak ini tuh untuk enkripsinya kan, kalau ini tuh untuk deskripsinya nih. Lanjut ke style WIDH 140 px, label model label. Nah, di sini tuh untuk option dari enkripsi dan deskripsinya. Ketika kita klik, dia akan muncul jawaban yang berbeda. Div style, display flex gap 10 px, margin top 12 px. Nah, ini stylenya lagi nih dari ini tadi kan. Button class ini pakai button tuh itunya kayak desainnya itu, terus ini tuh singkatan ID proses button. Ini ada brute force itu adalah kemungkinannya semua output dari 0 sampai 25. Output ini yang kedua ini ada copy hasil, nanti kalau nanti hasil jawaban itu bisa di copy
dari sini. Kemudian ini bisa di download teksnya. Lanjut style margin top borders hasil. Nah ini tuh hasil dari jawabannya ya, hasil outputnya. Ini adalah stylenya, jenis apa namanya, mengukurnya dan juga desainnya juga. Lanjut ke assign flashcard, div style display, justify content space between aligned items center, strong brute force of our semua shift strong, div class method id count, itu kayak dia dihitung ya, dihitung tuh otomatis beda. So ada list, first list, margin top, hasil berdasarkan tampil di sini. Nah ini adalah kode bagaimana dia hasilnya itu bisa keluar semua. Lanjut ke style ini, horizontal radiusnya lagi, ini bagian apa namanya, background dan juga ukurannya. Oke, ini juga display item center, div style flex one, label contoh manual. Nah di sini tuh ada contoh manual, div class. Ini contoh manualnya. Ini juga ada perhitungan manualnya. Kemudian ini ada tutorial dari di aplikasi itu akan ada tutorial. Lanjutnya ada aturan yang digunakan. Kemudian ada tabel pergeseran CSS Keeper. Nanti di aplikasi itu akan ada tabel, jadi lebih memudahkan kita untuk menemukan jawabannya. Tapi ini saya menggunakan pergeseran 3. Siapa tuh step 3 ya. Ini adalah contoh soal yang saya berikan, contoh manual saya seorang mahasiswa teknik informatika dengan shift sama dengan 3 melangkah. Tulis 1 kelas mode, tulis indeks A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kemudian ingat step penjelasan ini, hasilnya ini akan muncul dengan dia nanti akan berwarna neon karena kodenya sudah ada di atas tadi. Ini script ini adalah kode agar dia tuh berjalan. Ini juga function Caesar. Ini dokumen ini itu fungsinya untuk agar tuh waktu kita klik itu dia agar bisa diklik, agar bisa dia langsung prosesnya tuh langsung ada outputnya. Nah itu kode-kodenya. Udah selesai. Ini contoh example profile. Ini tuh adalah contoh kita tuh mau masukkan apa. Caranya kita run ya. Ini kita run. Oke, ini adalah hasil tampilan dari aplikasi berbasis web dari CSS Keeper yang telah saya buat. Nah, di sini tuh judul dari aplikasinya CSS Keeper Web App and Tutorial. Kemudian ada enkripsi dan deskripsi. Ini fiturnya ada ini. Kemudian sini ada deskripsi sederhana. Deskripsi sederhana dari aplikasi ini. Lalu ada copy, kemudian download. Kemudian di sini ada hello world, contoh kata yang perlu kita buat ya. Kemudian kita proses. Muncullah hasilnya. KHOORZRUG ini pakai shift 3 ya. Lalu hasil dari ini kita copy, kita ubah ke deskripsi. Untuk tunggu sampai notif. Oke, notif. Kemudian kita hapus ini, kita tempel dari yang udah kita salin tadi. Nah, ini ada
lalu kita ubah ke deskripsi. Ini kita tahu nih apakah dia benar hasil enkripsinya atau salah. Ternyata benar ya. Kemudian kita cari kata lain. Misalkan ini saya menggunakan nama saya ya. Saya Enda. Oke, kita enkripsikan. Nah, ini bisa diatur ya seberapa mau shift-nya. Saya menggunakan shift 3 saja. Lalu sini sudah ada nama saya. Kemudian ini pakai brute force. Ini adalah kemungkinan hasil output dari semua shift, semua pergeseran yang ada. Di sini ada dari shift 0, saya beda, shift satunya RZ, XZ, LDK, KHMCZ, dan sampai shift 25. Kemudian dari teks ini bisa kita download hasilnya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah terdownload ya. Ini hasilnya. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada contoh manual yang udah saya buat agar lebih mengerti ya. Contoh manualnya adalah dari kata hello. Kita menggunakan shift sama dengan 3, ini menjadi KHAOR. Ini ada prosesnya langkah singkat. H ini angka ke 7 ditambah dengan shift-nya sama dengan 3. Jadi 7 ditambah 3 itu huruf ke-7-nya adalah K. Kemudian E itu adalah huruf ke-4 ditambah 3 jadi 7. Berarti huruf ke-7 adalah H. Lanjut L itu huruf ke-11. 11 ditambah 3 menjadi 14. Lalu huruf ke-14 adalah O. Kemudian L ini sama kayak yang ini, jadi O. O huruf ke-14 ditambah 3 jadi 17. Huruf ke-17 adalah R. Lalu ini kita satuin jadi K H O O R. Nah, jadi benar ya. Coba kita buktikan dari hasil manual, contoh manual yang telah saya buat. Oke, besar semua ya. Hello. Kita proses. Nah, benar kan? Sama dengan sini. Lanjut, ini adalah deskripsi singkat ya, penjelasan dan tutorial singkat mengenai halaman yang telah saya buat. Halaman ini berfungsi sebagai aplikasi C sifat sederhana yang mengenkripsi, mendeskripsi, dan mencoba semua shift atau brute force. Aplikasi ini menjaga huruf besar atau kecil dan mempertahankan tanda baca atau spasi. Aturan yang digunakan, huruf A sampai Z huruf kapital atau A sampai Z huruf kecil digeser sesuai jumlah shift. Huruf besar tetap besar, kecil tetap kecil. Karakter non-alfabet, angka, dan tanda baca spasi tidak berubah. Ini adalah contoh tabel. Karena tadi saya maunya shift 3, jadi saya buat setelah plus 3. Oke, shift 3 ya. Maaf. Lanjut, ini huruf alfabetnya dari A sampai Z. Kemudian ini adalah pergeseran setelah 3. Nah, A setelah pergeseran 3 menjadi D, huruf B setelah pergeseran 3 menjadi E, huruf C setelah pergeseran 3 menjadi F, huruf D setelah pergeseran 3 menjadi G, dan seterusnya sampai Z. Nah, jika dia sudah sampai batas Z, maka dia akan kembali ke awal, ke huruf A. Lalu di sini ada contoh soal manual lengkap yang sudah saya buat di program codingannya di HTML tadi sudah saya buat. Ini contoh soal ya. Ini contoh soal yang telah saya buat. Contoh soalnya soal enkripsi. Saya seorang mahasiswa teknik informatika dengan shift sama dengan 3. Oke, langkahnya adalah 1. Tulis indeks A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z itu terdiri dari 25. Nah, ini kan sudah ada nih tabelnya. Jadi lebih mudah kita untuk menghitungnya. Lanjut, temukan indeks tiap huruf pada penjelasan di atas. Misalkan ini dari kata saya S, indeks S
Di sini ada S, berarti setelah shift 3-nya menjadi V. Lanjut A, ini A, setelah shift 3 menjadi D, jadi Y, setelah shift 3 menjadi B, yang A setelah shift 3 menjadi D. Jadi kan nih VDBD. Kemudian yang nomor 3, gabungkan step indeks huruf. Nah, tadi di VDBD, kemudian yang seorang. S tadi jadi V, E tadi menjadi H, O tadi menjadi R tadi menjadi U, kemudian A tadi menjadi D, N tadi menjadi Q, G tadi menjadi J. Jadi P, H, R, U, D, Q, J. Lanjut ke mahasiswa. M tadi setelah pergeseran 3 menjadi P, setelah A shift 3 menjadi D, H setelah shift 3 menjadi K, D, S tadi V, I setelah pergeseran 3 menjadi L, S tadi setelah pergeseran 3 menjadi V, W tadi setelah pergeseran 3 menjadi Z, kemudian A tadi D. Jadi dia PDK, VL, VZD. Dan seterusnya kita samain ya teknik informatikanya dari tabel ini. Nah, jadi ini deskripsinya adalah saya seorang mahasiswa teknik informatika, lalu kita enkripsikan ke metode C-Cipher adalah VDBD, VHRUDQJ, PDKD, VLVZD, WHN, QLN, LQI, RUPWD, DWLND. Nah, enkripsi itu adalah sebuah kata atau kalimat yang tidak mudah terbaca, yang tidak bisa terbaca. Nah, fungsi dari kriptografi ini, fungsi dari metode C-Cipher ini adalah agar program atau aplikasi yang kita buat itu tidak mudah di-hack, tidak mudah diretas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ini tuh sangat berguna ya untuk melindungi program yang telah kita buat. Oke, sampai di sini saja. Semoga video tutorial yang telah saya buat dapat bermanfaat bagi kalian, dan juga mohon maaf jika masih ada kesalahan dan juga kurangnya dari program yang telah saya buat. Semoga program saya menjadi referensi untuk kalian ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.